Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang, channel YouTube yang membahas tentang tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita saja tentunya. Nah, pada kesempatan video kali ini Si Amang akan membahas salah satu tanaman yang sering kali tanaman ini salah penyebutan ya. Nah, salahnya ini karena memang rupanya sangat mirip sekali. Nah, tidak usah lama-lama ya, langsung saja kita bahas. Tanaman ini adalah tanaman gendola, disebut juga gandola atau bayam Malabar. Nah, tanaman gandola ataupun juga tanaman bayam Malabar ini memang sekilas mirip sekali dengan tanaman binahong ya, dan yang bikin fatalnya, masyarakat sering sekali menyebut dengan tanaman ini dengan sebutan tanaman binahong merah. Padahal tanaman ini bukan tanaman binahong ya, melainkan tanaman gendola. Nah, untuk apa ya namanya, ciri-cirinya sendiri kita akan membahasnya pada video kali ini ya. Dan pastikan untuk kawan-kawan semua jangan salah kaprah lagi untuk kita menyebutnya tanaman ini dengan tanaman binahong ya, karena ini jelas sekali ini bukan tanaman binahong. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri memang ini bisa dilihat ya, bentuk daunnya sangat mirip sekali dengan tanaman binahong. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, tanaman gendola ini kalau dari segi bentuk memang berbentuk hati dan mirip dengan binahong, tetapi detailnya ini berbeda ya. Nah, untuk tanaman gendola memiliki karakter permukaan daun yang lebih kasar ya dari segi urat-uratnya, dan dari segi ketebalan pun tanaman ini lebih tebal daripada tanaman binahong. Nah, sementara untuk binahong itu permukaan daunnya lebih licin ya. Nah, memang kalau sepintas sangat mirip sekali. Nah, ini adalah daun daripada tanaman gendola. Nah, jelas sekali ya, dan untuk ukurannya bervariasi ya. Ada yang kecil ya kalau yang masih muda, dan biasanya semakin besar tanaman gendola ini semakin besar, semakin dewasa biasanya semakin besar. Dan untuk batangnya sendiri ini berwarna ungu ya, untuk batang pohon ataupun juga tanaman gendola ini. Dan batangnya ini dari mulai pucuk sampai ke pangkal bagian bawahnya serempak ya, berwarna ungu seperti ini, atau disebut juga merah mungkin ya, tetapi kalau saya melihat secara visual ini memanglah berwarna ungu ya, bukan merah. Nah, ini seringkali disebut dengan sebutan binahong merah. Nah, disitulah kesalahpahaman tentang nama daripada tanaman ini. Nah, untuk pertumbuhannya tanaman gendola ini saya kira pertumbuhannya begitu cepat ya, apalagi di awal musim penghujan ini. Tentu dia tidak kekurangan air, dan dia biasanya tumbuh secara sembarangan ya, maksudnya dia menjalar ya, menjalar kemana-mana ya kalau sudah tumbuh. Nah, seperti yang ada di sini, ini menjalar di atas permukaan tanah, menempel di tembok dan di sekitarnya ya tempat dia tumbuh. Dan pertumbuhan daripada tanaman gendola ini biasanya cukup cepat ya. Nah, di sini kebetulan sudah banyak yang merambat kemana-mana ya, bahkan ini di permukaan tanah pun tanaman gendola ini sudah, dia mau pergi kemana lah entahlah ya, karena dia sedang subur-suburnya, sehingga dia terus saja tumbuh ke arah yang dia suka. Nah, sementara sebenarnya tanaman ini mempunyai buah ya, tetapi sayang sekali di sini tidak ada contoh buahnya karena belum berbuah juga. Nah, sementara di sini juga banyak anakan-anakan daripada tanaman gendola ya, dan tanaman gendola ini bisa menyebar dengan cara dari biji ya, karena ada bunganya ya kalau sudah dewasa itu, lalu kemudian bunganya itu menjadi buah, dan buah-buah yang berserakan itu
biasanya nantinya akan menjadi individu baru atau anakan-anakan baru tanaman gendola ini. Dan tanaman gendola ini anakannya bisa kita cabut lalu kemudian kita pindahkan ke tempat yang kita inginkan kalau saja kita mau menanam tanaman gendola ini. Nah, ini bisa dilihat ya, anakannya masih berukuran kecil dan sangat mudah untuk dicabut tentunya ya, jangankan yang masih kecil, karena memang yang sudah dewasa pun tanaman gendola ini kalau menurut saya salah satu tanaman merambat yang cukup rapuh juga ya, mudah dibasmi, dipetik, dipatahkan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat ya, dia merambat ke mana-mana tanaman gendola ini. Dan untuk saya ingatkan kembali ya, bahwasanya ini bukan tanaman binahong, melainkan tanaman gendola, gandola ataupun juga baya malabar. Nah, silahkan yang biasa melihat tanaman ini jangan sebut lagi tanaman ini dengan sebutan binahong ya, melainkan tanaman gendola. Nah, tanaman ini bisa disayur ya. Nah, ini bisa disayur apalagi pada bagian-bagian yang masih muda. Nah, itu bisa disayur maupun juga dijadikan sebagai lalapan, ini bisa juga ya. Dan tanaman ini juga memiliki manfaat ya. Biasanya kalau pegal-pegal kita makan daun gendola saja ya, dan biasanya pegal-pegal itu akan hilang begitu saja karena khasiat dari tanaman gendola ini. Nah, oke ya kawan-kawan, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan jangan sampai tertukar lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.